Selamat pagi, saya dengan Rasiusi. Sebelumnya, apakah ada yang dirasakan saat ini, Teh? Tangan saya sakit semua, sus. Tapi yang bikin saya gelisah bukan itu sekarang. Oh, terus ada apa? Jadi gini, saya udah seminggu gak sholat dan saya pengen banget sholat, tapi tangan saya, badan saya kotor, penuh najis. Apakah saya bisa sholat? Iya mas, dari kemarin adik saya nangis gelisah terus soalnya kalau tidak bisa sholat waktu kondisinya kayak gini. Oh baik-baik, ini merupakan hak pasien. Baik, nanti akan saya koordinasikan dulu ya. Baik, sus. Jadi saya perlu jelaskan dulu ya untuk kondisi medisnya Teteh. Luka bakarnya ini termasuk luka bakar derajat berat yang menutupi area tangan, dada, serta punggung. Ya, setelah operasi debridement, luka ini wajib dijaga tetap steril sesuai SOP rumah sakit. Iya, sus. Lalu bagaimana selanjutnya? Jadi artinya kita tidak bisa menggunakan air secara bebas di area luka. Ya, penggunaan airnya yang tidak steril justru bisa menyebabkan infeksi berat yang justru akan memperlambat kesembuhannya Teteh. Gitu. Kemudian untuk CPC yang terpasang juga, ya yang ini harus dijaga juga agar tidak bergeser. Ya, ini juga untuk keselamatan Teteh sendiri. Gitu. Tapi ada satu hal lagi yang penting ya. Kondisi ini bukan berarti Teteh tidak bisa beribadah. Kewajiban beribadah tetap dijalankan ya, hanya caranya saja yang harus disesuaikan gitu. Nah, untuk itu saya akan segera menghubungi bagian kerohaniawan di rumah sakit ya. Di rumah sakit kita beliau yang lebih kompeten menjelaskannya ya Teh tentang fikih ibadah. Setuju nggak Teteh kalau kita koordinasikan? Setuju ya? Sebentar ya, kita hubungi dulu bagian rohaniawannya. Assalamualaikum, Teteh gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Tapi tangan saya masih sakit. Alhamdulillah ya Teh ya. Teteh, saya dari bagian rohaniawan rumah sakit ini Teh. Tadi itu saya dapat laporan bahwa katanya Teteh ingin sholat ya? Ya, betul, Pak. Tapi tangan saya sakit, lukanya kotor, tangannya lembut sama terpasang selang kateter juga, Pak. Oh begitu ya. Tadi juga saya dapat laporannya bahwa Teteh bingung untuk bersucinya. Sebetulnya kalau sholat sih, kalau dalam keadaan seperti ini ya Teh, Teteh bisa sambil berbaring. Kan dalam agama itu seseorang kalau tidak bisa sholat sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa juga sambil berbaring gitu Teh. Oh, boleh sambil berbaring? Boleh Apakah Teteh. sholatnya tetap sah? Sholatnya tetap sah meskipun dalam keadaan Teteh sekarang banyak lupa, banyak nanah gitu ya Teh. Baik. Tapi untuk bersucinya bagaimana, Pak? Bersucinya nanti saya bimbing. Nanti karena kalau Teteh kan tidak memungkinkan menggunakan air wudhu seperti biasa, nanti bisa dengan metode tayamum untuk bersucinya. Nanti saya udah kebetulan bawa medianya, ada debu yang sudah disiapkan. Baik, Pak. Nah ini saya bawa medianya untuk tayamumnya. Sebelumnya Teteh pernah melakukan tayamum? Belum pernah, tapi niatnya udah tahu. Niatnya udah tahu, tapi caranya belum tahu ya. Iya. Ya. Ini di sini maaf ya Teh ya. Sekarang Teteh niat dulu. Niatnya dibacakan dulu aja Teh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardhu wa ta'ala. Ya. Sekarang Teteh letakkan tangan yang tidak sakit aja di sini. Angkat, ya betul. Angkat, bisa ditiup. Terus usapkan di tangan semampunya aja, di tangan yang tidak sakit. Karena tangan ini sakit ya, jadi nggak masalah, nggak diletakkan di situ dulu. Sekarang letakkan lagi, sama seperti tadi, diangkat, ditiup, diusapkan ke muka. Nah, sebenarnya bersuci dengan tayamum seperti itu udah cukup. Udah cukup. Dan sekarang meskipun Teteh keadaan di sini banyak nanah, banyak luka, tapi dalam agama itu merupakan najis yang dimakan Teh. Jadi sekarang Teteh dalam keadaan suci dan bisa melakukan sholat gitu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin itu yang bisa saya ajarkan ya tentang bersuci ya Teh. Kalau nanti pas waktunya mau sholat, Teteh mau dibimbing lagi, nanti ada, kalau kebetulan saya pas dinas ya bisa sama saya, atau udah
ganti shift bisa sama bimbingan rohani yang lain. Sebelumnya ada yang ditanyakan teh? Udah cukup Pak. Cukup? Ya, kalau udah cukup saya pamit ya teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini teh sama keluarganya pasien Teh Runi ya. Mohon Iya. Sama siapa ini Teh? Dengan tetehnya, Tetehnya adik ibuna. sama ibunya. Iya. Gimana Teh Runi tadi sudah ada datang ya pihak dari kita dari rohaniawan ke pasien? Udah. Ada yang mau didiskusikan mungkin dari keluarga? Jadi ibu ilmunya bisa nggak ya melaksanakan ibadah dalam kondisi yang seperti sekarang? Oh iya, untuk pasien Teh Runi ya, untuk pasien Teh Runi kondisinya kan memang seperti yang kita tahu, ada luka di tangan, di punggung dan juga di dadanya, dan tidak bisa untuk melaksanakan sholat secara normal. Tetapi dalam kondisi Teh Runi bukan berarti tidak bisa melaksanakan sholat, tetap bisa melaksanakan sholat. Tapi untuk kondisi sholatnya menyesuaikan dengan kondisinya, misalkan kondisinya berbaring kayak gitu. Oh, tapi kalau wudunya nanti gimana? Oke, jadi untuk di sini peran keluarga yaitu membantu memfasilitasi Teh Runi, karena kan sebelum sholat itu kita harus berwudu ya, bersuci. Nah, untuk sholat Teh Runi sendiri, karena Teh Runi bisa sholatnya secara berbaring, nanti kita paling sebagai keluarga yang tetehnya dan juga ibunya membantu memfasilitasi Teh Runi untuk tayamum. Untuk tayamum sendiri, keluarga apakah sudah tahu cara tayamumnya? Belum ya? Ih, nggak apa-apa. Jadi ya, Dia lupa lagi. nah, untuk tayamum sendiri di sini di rumah sakit ini alhamdulillah sudah ada fasilitasnya. Fasilitas tayamumnya ini nanti bisa pinjam aja ke ruang perawat. Ada di ruang perawat. Nanti tinggal bilang aja, Neng, Sus, Teh Runi pengen sholat, mau minjem alat tayamumnya. Yang dari debu gitu Ya, ya? nah ini medianya seperti ini ya. Untuk tata caranya itu nanti Teh Runi sama keluarga dibantu untuk menempatkan kedua tangannya ke sini. Habis itu ditiup terlebih dahulu dan juga diusapkan kepada kedua telapak tangan dan juga ke wajah. Nanti tinggal dibantu minyaknya aja. Nah, di sini posisi keluarga itu harus bisa membantu memfasilitasi apa aja sih Sus, apa aja sih Neng. Yang pertama, memfasilitasi mengingatkan waktu sholat. Iya, mengingatkan waktu sholat. Kami arah kiblatnya di. Ya betul, arah kiblat juga di setiap ruangan pasien itu harusnya udah ada arah kiblatnya. Waktu sholat, arah kiblat, terus ini memfasilitasi untuk tayamum. Kayak gitu. Terus namanya diatur. Alhamdulillah berarti gampang ya. Gampang, Ada sepanjang alatnya jadi kan punya sekarang. ada alat. Nah, itu kada ibang koe aya nama. Kada berwudu pakai air pokoknya. Saat asal mah borotnya kedah ibang dan Betul. bersih heula. Ya, walaupun mukanya banyak rembesan, kotor kayak gitu juga sebetulnya tidak dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan Islam itu mudah, Islam itu indah. Masya Allah. Oh, terus Singgah dinu ieu geuning ceramah jamaah. Iya, Islam itu indah. Jadi kayak tidak dipersulit sih untuk sholat, karena untuk sholat itu sesuai dengan kemampuan dan juga kemauan, yang penting niatnya aja gitu. Mohon atuh mungkin dibantos mungkin kasih teteh. Iya, tapi tetap keluarga juga harus. Emutan. Alhamdulillah ibu atuh nuhun informasinya ya. Nah, ini tipe kayak batasannya pilih upami hoyong tetepan, hoyong sholat kayak orang terus Atau abi ka ruang perawat berarti. mohon. Dan tadi kayak pas ayah rohaniawan kan ngajarin langsung ke Teh Runi, jadi keluarga hanya aku bantu kasih aja. Sip, mungkin ada yang mau didiskusikan kembali. Sebagai sosok itu. Iya. Atur nuhun ya Bu, saya lupa dari talis kamu. Mangga. Oh, dia langsung Mohon. Ya. Sip.